Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika itu atau sering juga disebut dengan barisan hitung adalah suatu barisan dengan beda atau selisih antar dua suku yang berurutan adalah tetap atau konstan. Nah, seandainya kita memiliki suatu barisan aritmatika yaitu U1 sebagai suku pertama, U2 suku kedua, U3, U4 sampai dengan UN, di mana kita misalkan adalah U1-nya adalah A, maka suku kedua itu adalah A plus B, di mana B itu adalah beda. Sementara U3 itu adalah A plus B ditambah B, karena tadi di sini dikatakan bahwa beda atau selisih antar dua sukunya adalah tetap, maka A plus B ditambah B menjadi A plus 2B. Suku keempatnya adalah A plus 2B ditambah B, maka menjadi A plus 3B. Dan seterusnya, sehingga nanti diperoleh suku ke N-nya adalah A plus dalam kurung N-1 kali B. Kita perhatikan di sini. Ketika suku keempat, dia A plus 3B. Maka suku kelima, A plus 4B. Suku keenam, A plus 5B. Di mana bedanya itu adalah nomor suku dikurang 1. Sehingga di sini kita peroleh bahwa beda itu adalah suku ke N dikurang suku ke N-1. Bisa jadi suku kedua dikurang suku ke-1 atau suku ketiga dikurang suku kedua. Rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kita berikan contoh di sini. Diberikan barisan aritmatika yaitu 2, 6, 10, 14, 18. Dari barisan ini kita akan peroleh bahwa suku pertamanya itu adalah 2, kemudian beda atau selisih antar sukunya adalah 6 dikurang 2. Jadi ini saya ambil adalah selisih suku kedua dikurang suku ke-1. Seandainya kalian mau mencari bedanya dari suku ketiga dikurang suku kedua, itu tidak masalah, yaitu 10 dikurang 6. Hasilnya akan tetap sama, yaitu 4. Suku ke N, yaitu kita punya rumusnya adalah UN. Sama dengan A plus N-1 kali B. A-nya adalah 2, B-nya adalah 4. Maka ketika kita ganti, A-nya kita ganti 2, B-nya kita ganti 4. 4 dikali N, 4N. 4 dikali 1, 4. Maka diperoleh 2 ditambah 4N min 4. Maka 2 dikurang 4 menjadi min 2. Maka hasilnya adalah 4N min 2. Maka kesimpulannya, suku ke N dari barisan aritmatika ini adalah UN sama dengan 4N min 2. Lantas, berapakah suku ke-10-nya? Nah, suku ke-10 ini bisa kita cari dari rumus awal ini, cara pertamanya. Jadi, dari rumus awal yaitu A plus N-1 kali B, jadi A-nya adalah 2, N-nya kita ganti 10, B-nya kita ganti 4, maka diperoleh 2 ditambah 10 kurang 1 itu 9, 9 kali 4, yaitu 36 ditambah 2, 38. Atau ini juga bisa kalian cari dengan cara yaitu menggunakan rumus UN yang sudah jadi, yaitu 4N min 2. Tinggal kita ganti N-nya yaitu 10, maka diperoleh 4 kali 10 dikurang 2, yaitu hasilnya 38. Hasilnya sama. Contoh kedua, diberikan barisan aritmatika, suku ketiganya adalah 7 dan suku ke-11-nya adalah 23. Hitunglah suku ke-20. Suku ke-20 belum bisa kita ketahui karena kita belum mengetahui suku awalnya berapa dan bedanya berapa. Oleh karena itu kita harus cari dulu suku awal dan suku dan bedanya. Untuk mendapatkan suku awal dan
Bedanya kita dapat mengetahui dari suku ke-7 dan suku ke-11 yang dieliminasi. Oke, suku ketiga itu adalah A ditambah 2B. Ingat konsep tadi bahwa suku ke N adalah A plus N min 1B. Maka suku ketiga adalah A plus 3 kurang 1, yaitu 2B. Kemudian suku ke-11 berarti A plus 10B. Ini kita eliminasi, hasilnya adalah min 16 dibagi min 8 sama dengan 2. Kemudian hasil ini kita substitusikan. B sama dengan 2 boleh disubstitusikan ke suku ketiga atau ke suku ke-11. Tapi di sini saya akan mensubstitusikannya ke persamaan yang kecil saja, A plus 2B. B-nya kita ganti dengan 2, maka diperoleh 2 kali 2 yaitu 4. Maka A sama dengan 7 dikurang 4, sama dengan 3. A sudah diperoleh yaitu 3, B sudah diperoleh 2, maka suku ke-20 adalah A UN sama dengan A plus 19B. Karena suku ke-20, maka di sininya 19B. A-nya kita ganti 3, 19, B-nya kita ganti 2. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 38 sama dengan 41. Contoh ketiga, diketahui ketiga bilangan membentuk barisan aritmatika. Jumlah ketiga bilangan adalah 30 dan hasil kalinya adalah 750. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Untuk beberapa kasus seperti ini, kita memisalkan ketiga bilangannya tidak dengan berurutan A sebagai suku pertama atau bilangan pertama, A plus B sebagai bilangan kedua, A plus 2B sebagai bilangan ketiga. Itu akan menyulitkan. Tetapi ini akan lebih mudah ketika kalian memisalkannya adalah seperti ini. U1-nya adalah A dikurang B. Suku keduanya, U2-nya, bilangan keduanya adalah A. Bilangan ketiganya adalah A plus B. Ini adalah barisan aritmatika. Kalian lihat di sini bahwa bedanya adalah B. Jumlah ketiga bilangan, maka kita jumlahkan A min B ditambah A plus B. Ini adalah 30. Kita lihat di sini A ditambah A jadinya 3A. Min B ditambah B hasilnya 0. Maka 3A sama dengan 30 dan A sama dengan 30 bagi 3 sama dengan 10. A-nya telah dapat 10. Dari 10 ini kita substitusikan ke persamaan bilangannya. Jadi bilangan pertama A min B kita ganti A-nya 10. Yang bilangan kedua A kita ganti 10. Bilangan yang ketiga adalah A plus B kita ganti juga dengan 10. Maka akan diperoleh 10 min B, 10 plus B. Persamaan yang berikutnya adalah hasil kali ketiga bilangan 750. Kita lihat di sini. Berarti 10 min B kali 10 plus B sama dengan 750. Pertama, 750 dibagi dulu dengan 10 ini, kita bisa bagikan. Maka sisanya adalah 10 min B dikali 10 plus B sama dengan 75. Ini kita kalikan, hasilnya adalah 100 min B kuadrat. Kemudian B kuadrat sama dengan 100 dikurang 75 sama dengan 25. Dan B sama dengan plus minus akar 25. Kuadrat pindah itu adalah ada depannya tanda plus minusnya. Sama dengan plus minus 5. Jadi nanti kita peroleh di sini bedanya ada yang 5 sama bedanya yang min 5. Nah, sekarang kita akan menentukan ketiga bilangan tersebut. Kita tahu tadi A-nya adalah 10, B-nya adalah 5 atau min 5. Nah, untuk
B yang sama dengan 5, maka ketiga bilangan tersebut adalah, kita lihat di sini. 10 adalah A, maka 10 dikurang 5, 10 ditambah 5. Maka hasilnya adalah 5,10,15. Oke. Untuk yang B-nya sama dengan min 5, maka ketiga bilangan tersebut adalah 10 dikurang min 5, 10 ditambah min 5 sama dengan 15,10,5. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang suku tengah dari barisan aritmatika. Jika barisan aritmatika mempunyai banyak suku ganjil n, suku pertamanya A, dan suku terakhirnya UN, maka suku tengahnya disebut dengan UT, dirumuskan dengan UT sama dengan setengah kali suku awal ditambah suku terakhir. Jadi suku tengah ini hanya akan ada pada barisan aritmatika yang jumlahnya ganjil. Nah, pada saat kapan suku tengah ini berada, atau pada saat suku keberapa barisan ini ada, yaitu pada saat T-nya sama dengan setengah dalam kurung N plus 1. Nah, kita kasih contoh. Diberikan barisan aritmatika 3, 8, 13, 18, 23, sampai 503. Ini kita belum tahu banyak sukunya berapa. Tentukan suku tengahnya. Banyak suku dan pada suku keberapakah suku tengahnya? Ketika kita akan menentukan suku tengahnya, kita hanya perlu suku awal atau suku pertama dan suku terakhir. Maka kita lihat UT sama dengan 1/2, A-nya kita ada 3, UN-nya adalah 503. Maka hasilnya adalah 253. Jadi suku tengah dari barisan ini adalah 253. Kemudian berapa banyak sukunya? Banyak suku itu bisa kita peroleh dari rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Jadi suku terakhir itu terjadi pada suku keberapa? Itu adalah banyak sukunya. A-nya kita tahu tadi adalah 3 dan bedanya adalah 5. 500 sama dengan 503 suku ke N-nya. Kemudian 3 kita pindah ruaskan, dikurang, maka hasilnya 500. 500 dibagi 5 adalah 100, maka N sama dengan 101. Jadi, banyak sukunya adalah 101. Kemudian letak suku tengah terjadi pada T sama dengan setengah N plus 1. Nah, N-nya di sini adalah 101, maka 101 tambah 1 jadi 102. Hasilnya 51. Selanjutnya kita akan membahas tentang sisipan barisan aritmatika. Maksudnya apa? Yaitu seandainya antara setiap dua suku yang berurutan pada suatu barisan aritmatika, kita sisipkan beberapa suku baru, sehingga dengan suku-suku yang lama itu akan membentuk barisan aritmatika yang baru. Jadi, seperti ini. Jika suku yang lama, barisan aritmatika yang lama, terdapat dua suku yang berurutan, yaitu A dan A plus B. Nah, di antara A dan A plus B ini kita sisipkan suku-suku baru. Jadi seperti ini. Nah, ini suku-suku yang baru. Berarti akan dimiliki beda yang baru, yaitu A plus B aksen, A plus 2B aksen. Jadi B aksen ini saya anggap sebagai beda yang baru, hingga pada A plus KB aksen. Jadi ini sebanyak K sisipannya sampai sini. Dan A plus K plus 1 B aksen ini adalah suku yang sama dengan A plus B. Sehingga kita lihat A plus B sama dengan A plus K plus B aksen. Maka beda yang baru itu akan terjadi seperti ini. B ini A sama A ini habis. Kemudian
B aksen sama dengan B dibagi K plus 1. Jadi beda yang baru itu adalah B atau beda yang lama dibagi banyak yang disisipkan plus 1. Banyak suku yang disisipkan plus 1. Oke. Kemudian banyak suku barisan aritmatika yang baru berapa? Nah, banyak suku barisan aritmatika yang baru itu maka terjadinya adalah N aksen sama dengan N plus N min 1 kali K. Kenapa? Karena antara N suku barisan aritmatika semula, yaitu lama, ada N min 1 ruang yang masing-masing diisi dengan K suku baru. Dengan demikian, banyaknya suku-suku yang disisipkan adalah K kali N min 1. Nah, ini banyak suku yang disisipkan, maka banyaknya suku barisan aritmatika yang semula ditambah dengan suku-suku yang disisipkan menjadi N banyak suku yang lama ditambah dengan banyak suku yang disisipkan, N min 1 kali K. Contoh. Diketahui barisan aritmatika 2, 18, 34, 50, 66. Di antara tiap dua suku disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika baru. Oke, kita lihat di sini. Dalam barisan aritmatika ini memiliki suku pertama adalah 2, yaitu A-nya 2. Bedanya adalah 18 dikurang 2, yaitu 16. Suku ke N atau suku ke 5 pada barisan aritmatika yang lama ini adalah 66. N-nya ada 5. Kemudian banyaknya yang disisipkan yaitu K sama dengan 3. Dari sini kita bisa mengetahui beda pada barisan aritmatika yang baru. Nah, rumus yang tadi sudah dijelaskan adalah beda baru sama dengan B dibagi K plus 1. B-nya berapa? Yaitu 16. Maka 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kemudian, banyak suku yang baru. Banyak suku yang baru, rumusnya adalah N aksen sama dengan N ditambah N min 1 kali K. N-nya adalah 5. Ditambah 5 dikurang 1 kali 3. 3 bilangan yang disisipkan, maka 5 ditambah 12 sama dengan 17. Jadi banyak suku yang baru itu 17. Suku yang disisipkan berapa? Ada 12 suku. Suku yang lama berapa? 5. Kemudian suku tengah dari barisan aritmatika baru berapa? Oke. Suku tengah dari barisan aritmatika yang baru, kita tahu bahwa suku tengah itu adalah setengah A plus UN. Kita tahu bahwa pada barisan aritmatika yang baru, suku awal itu sama dengan suku pertama pada barisan aritmatika lama. Dan suku ke N pada aritmatika yang baru itu sama dengan suku ke N pada barisan aritmatika yang lama. Maka hasilnya juga sama, yaitu 1/2 kali 2 ditambah 66 sama dengan 34. Kemudian suku ke-10 dari barisan aritmatika yang baru berapa? Oke, suku ke-10 itu adalah A plus 9B. A-nya adalah 2. Bedanya berapa? Bedanya adalah beda yang baru tadi, yaitu 4. Maka 2 ditambah 9 kali 4, 36 plus 2 sama dengan 38. Oke, demikianlah materi tentang barisan aritmatika. Semoga bermanfaat. Terima kasih.